Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalyanamita. Bertemu kembali kita di kelas Pariyati Sasana hari ini Minggu 24 Mei 2026 yang disiarkan secara langsung dari Damawihari Budi Studies. Izinkan saya Elianti untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Kelas ini juga dapat Kalyanamita ikuti melalui kanal YouTube Damawihari Budi Studies dan juga Zoom Meeting. Kalyanamita, sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan pembabaran makna kata demi kata dari Bramajala Sutta dan komentarnya bagian ke-17, pandangan salah ke-5 dan ke-6 yang akan dibabarkan secara terperinci oleh Seyado Keminda. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalyanamita tetap bersama kami hingga rangkaian kelas pada pagi hari ini berakhir. Baiklah, sambil menunggu Kalyanamita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan penuh sukacita kami menginformasikan bahwa Pusdiklat Abhidhamma Nusantara kini resmi berganti nama menjadi Sikapana Damawihari Nusantara. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dan nomenklatur Pusdiklat berubah menjadi Sikapana. Saat ini Sikapana Damawihari Nusantara menaungi kelas bahasa Pali dan kelas Abhidhamma Tak Sanggaha. Pada kesempatan ini pula kami kembali membuka pendaftaran kelas bahasa Pali tingkat 1 angkatan kedua. Bahasa Pali merupakan bahasa kitab suci Tipitaka. Melalui pembelajaran bahasa Pali, tentunya kita akan memahami Dhamma secara lebih mendalam, otentik, dan utuh. Untuk mengenal lebih lanjut pentingnya pembelajaran bahasa Pali, mari Kalyanamita kita saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda ingin memahami kata-kata Sang Buddha langsung dari sumber aslinya? Bahasa Pali bukan sekedar bahasa kuno, melainkan jembatan untuk menyelami kedalaman Dhamma secara lebih presisi dan bermakna. Damawihari Budi Studies sudah melaksanakan pembelajaran kelas bahasa Pali secara on-site dan online di bawah bimbingan pengajar berpengalaman, yaitu saya Lai Parami. Beliau membimbing dan memahami tata bahasa, kosakata, hingga struktur kalimat Tipitaka dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut beberapa peserta kelas bahasa Pali. Darmanto nama. Ahang manusaloke jiwa mano kumaro homi. Maihang pita mahasa gehe ambarukaca jamburukaca nalikera rukaca santi. Nagarang pawisitwa matula sakaramhi satake haritwa uyane ahindama sace mayang uyanang gacchayama adha mayang puphani paseyama. Sadhu sadhu sadhu. Kelas bahasa Pali akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 1 siang hingga 3 sore waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 19 Juli 2026 bersama pengajar saya Le Parami, BA Hons, BA Phil, BA BDH, MA BPhil. Kelas ini juga dapat diikuti secara online melalui Zoom. Pendaftaran dilakukan dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster dan ditutup hingga 12 Juli 2026. Selanjutnya, bagi Kalyanamita yang ingin memulai kelas Abhidhamma, pendaftaran kelas Abhidhamma Tak Sanggaha tingkat 1 akan kembali dibuka. Pada tingkat ini, peserta akan mempelajari bab 1 hingga bab 3, yaitu Cita, Cetasika, dan juga Pakinaka. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 22 Juli 2026. Dimulai dari pukul 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Diadakan secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran hingga 19 Juli 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali mengundang seluruh Kalyanamita untuk menghadiri Waisak 2570 Tahun Buddhis
pada hari Minggu 31 Mei 2026 dari pukul 1 siang hingga selesai, bertempat di Damawihari Budi Studies. Dengan bertemakan Zaman Keemasan Kebajikan, perayaan Waisak kali ini juga diikuti dengan peluncuran 4 buah buku, di antaranya buku karya terjemahan oleh Seado Keminda yaitu Abhidhamma Tak Wibawi Nitika bab 1 dan bab 2, juga buku karya transkripsi ceramah dan Seado Keminda yaitu Owadakata volume keempat serta Buddha Wangsa garis silsilah Buddha bab kedua. Kalyanamita, mari kita saksikan tayangan video singkat berikut ini berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis. Acara ini disponsori oleh Kiat Anandaku Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics.
kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. Didukung oleh Untuk itu, kami kembali membuka kesempatan berdana bagi Kalyanamita melalui 2 jenis kategori dana, yaitu sponsor penggerak yang terdiri dari 8 jenis kategori dana dengan besaran nominal yang berbeda yang bisa Anda lihat pada layar, ataupun melalui Sangga Dana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana, besaran nominal berbeda yang bisa Anda lihat pada layar saat ini. Segala informasi mengenai dana Waisak Anda dapat menghubungi tim Galang Dana Waisak yaitu dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudari Fili di nomor WhatsApp yang tertera. Serta saat ini di lantai 3 serta lantai dasar terdapat meja informasi mengenai dana Waisak. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri lebih baik, kami menganjurkan kepada Kalyanamita yang ingin menghadiri perayaan Waisak di DBS dimohon untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar, atau Anda dapat mendaftarkan diri Anda langsung kepada Saudara Budiman Butopo ataupun Saudara Fili di nomor WhatsApp yang tertera. Selanjutnya, menyambut Hari Raya Waisak, Sekolah Minggu Buddhis Damanusari kembali mempersembahkan acara seru untuk semua putra-putri Bapak Ibu semua, yaitu Wesak Kids 2570 Tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 bertempat di Damawihari Buddhist Studies dari pukul 8 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di lantai 3 kita akan mengikuti proses puja bakti, launching buku meta hingga storytelling show yang pastinya sangat seru. Sedangkan di lantai dasar 1 dan 2 akan ada games room, face painting, video booth 360 hingga acara menarik lainnya. Dan yang lebih istimewa lagi akan ada sesi pindah patah bersama 2 bante dari Myanmar.
Barang pindah patah yang diperbolehkan berupa makanan kering dan minuman kemasan. Mari Bapak Ibu kita manfaatkan momen langkah ini untuk melatih putra-putri kita berdana di ladang yang subur sejak usia dini. Untuk mendukung kelancaran acara ini, kami juga membuka kesempatan berdana sukarela melalui rekening Yayasan Damawi Hari dengan kode transfer 77 di akhir dana nominal Anda. Nominal berapapun akan sangat berarti untuk mendukung kelancaran acara ini. Sedangkan bagi orang tua yang ingin berpartisipasi membawa makanan, tersedia juga info potluck dengan menghubungi Cici Ali dan Cici Retno di nomor WhatsApp yang tertera. Ayo ajak teman, saudara, keluarga untuk ikut meramaikan acara Waisak tahun ini. Mari kita rayakan Waisak dengan penuh sukacita. Kalian Namita, demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kelas PS ini berikut akan kami bacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi kalian Namita yang saat ini berada di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan. Mari kita menjaga keheningan dengan memastikan bahwa ponsel sudah dalam keadaan mood silent dan meminimalisir pembicaraan satu sama lain. Dimohon untuk tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie. Dan dimohon pula untuk duduk secara sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi. Sedangkan bagi kalian Namita yang mengikuti kelas ini secara online, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang pantas dan layak, tidak mengikuti kelas ini sambil makan, minum, berbaring, ataupun menonton TV. Dan host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila dirasa ada peserta Zoom yang berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Atas perhatian serta kerjasama kalian Namita, kami mengucapkan terima kasih. Baiklah kalian Namita, sesaat lagi Seyado Keminda akan turut bergabung bersama kita. Kami informasikan kepada kalian Namita, jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha serta sosial media DBS untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan DBS. Sekali lagi jangan lupa minggu depan, tepatnya di 31 Mei 2026, hadiri perayaan Waisak di DBS. Dan tanggal 7 Juni 2026 akan ada Waisak Anak di DBS pula. Mari kalian Namita dengan penuh rasa hormat dan sukacita kita berdiri dan beranjali untuk memberi penghormatan kepada guru.
Wandami Sayado, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Semoga Sayado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalyanamita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk semula. Kalyanamita, sebelum kita mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Sayado, seperti biasa kita bersama-sama akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Kepada Sayado, mohon bimbingannya. Wandami Sayado, Sukihontu Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semua, dengan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw. Bante, Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta te. Tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anuga lang deta me bante. Ya mahang vadami tang vateda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sanggam saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Meraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu saranena saha pancasila dhammang sadukang katua pamadena sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Anumodami Bante. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu semuanya, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saya akan menyampaikan masih sutta yang sama, oleh karena itu supaya karma baik yang akan Anda tanam nanti adalah
yang 3 akar dan superior, maka tang sunada sadugang menasi karoda. Dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah dengan baik ya, supaya 2160 triliun benih karma baik yang akan Anda tanam benar-benar menjadi karma yang superior. Tapi pertama, sebelum saya menyampaikan materinya, pertama-tama saya ingin informasikan kepada Anda bahwa tadi sebelum saya masuk ke sini, Pak Budiman menjemput saya, terus menceritakan bahwa untuk acara Waisak nanti kita kursi itu udah lebih-lebih tanpa harus sewa tenda. Karena ada penambahan 2 ruko di belakang ini yang mudah-mudahan 1 minggu ini bisa selesai rapih ya. Jadi jangan khawatir, nggak ada lagi yang duduk di tenda kepanasan. Kemudian yang kedua adalah ini kan kelas pagi hari ini mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan materi pandangan salah ke-5, 6, dan 7 ya. Akan sangat bagus sih kalau ada yang pinter bikin tabel gitu. Mungkin bikin tabel 62 pandangan salah. Misalkan pandangan salah yang pertama ya, itu dasar alasannya apa gitu disebutkan gitu loh ya. Terus termasuk dalam paham kekekalan kan, pandangan salah tentang kekekalan gitu. Nanti yang kedua yang kita pelajari saat ini yaitu kekekalan parsial 5, 6, 7 dan berapa mungkin 8 mungkin itu tentu akan sangat membantu sih ya. Jadi appreciate sih kalau ada yang mau berinisiatif membuat tabelnya, nanti kita tampilkan bareng-bareng di sini gitu yang sudah kita pelajari ya. Nah, mari kita masuk ke materinya. Lagi-lagi saya harus berikan disclaimer dulu. Kalau ada kesamaan nama tokoh, tempat, dan lain-lain mohon dipahami bahwa semua yang saya sampaikan ini ada di Sutta, kitab suci Buddhis yang disampaikan oleh Sang Buddha kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ya. Jadi tidak merujuk pada zaman yang sekarang. Ya. Nah, kita masih membahas tentang pandangan salah seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Sutta ini ditempatkan di sutta pertama dan di nikaya yang pertama, yaitu Digha Nikaya gitu. Itu pasti ada pertimbangan khusus dari para sesepuh di masa lalu tentang nilai pentingnya. Dan kalau menurut saya sih sangat tepat sih sutta ini ditempatkan di sutta pertama di nikaya pertama karena membahas tentang 62 pandangan salah. Harapannya kita semua sebagai pengikutnya Buddha ini tidak terjebak dalam salah satu dari 62 pandangan salah itu. Gitu ya. Jadi ini akan memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi Anda kita semua untuk melangkah di jalur ajaran Buddha. Yang harus Anda ketahui bahwa semua pandangan salah itu muncul bersama dengan loba mula cita bagi yang sudah belajar Abhidhamma, yaitu pikiran yang berasosiasi dengan keserakahan, kesadaran yang berasosiasi dengan keserakahan, kemelekatan ya. Itulah mengapa tidak mengherankan mereka yang punya pandangan salah itu kemelekatannya itu sangat kuat terhadap ajarannya. Sedemikian kuatnya sehingga menganggap bahwa hanya ajaran dia yang benar, yang lainnya salah. Dan itu kata-kata Buddha. Buddha mengatakannya ida mewa sacang mogang nganyang. Hanya ini yang benar, yang lainnya salah, yang lainnya kosong, nggak ada artinya, nggak bermanfaat. Hanya ini saja yang benar gitu ya. Wajar karena bagi yang sudah belajar Abhidhamma, pandangan salah itu kan cetasika didik. Dia selalu muncul bersama dengan loba, dengan keserakahan, kemelekatan, ya, dengan nafsu, ya. Dan itulah mengapa tidak mengherankan pandangan-pandangan salah ini hanya akan seringkali menghasilkan semacam keterikatan yang bersifat dogmatis, ya. Jadi kayak entah itu muncul dari dirinya sendiri, keterikatan yang dogmatis itu, atau memang dimunculkan oleh pemimpin-pemimpinnya gitu. Jadi pengikutnya harus diikat sedemikian rupa, dan ini dogmatis. Tahu nggak dogmatis itu? Ya pokoknya gitu, dogmatis kan gitu kan kira-kira.
Kalau mau di-challenge ditanya gitu, ini ya pokoknya gitu. Kira-kira gitulah dogmatis itu ya, kalau bahasa sehari-harinya ya. Jadi tidak bisa dipertanyakan, tidak boleh dipertanyakan. Ya. Wajar karena dia muncul dari pikiran yang berasosiasi dengan kemelekatan. Aku salah, tidak baik. Ini pikiran aku salah cita. Dhamma yang tidak baik gitu. Fenomena mental yang tidak baik gitu. Nah, bahkan yang lebih mengerikan lagi, katakanlah dua kelompok sama-sama memegang pandangan salah yang berbeda, bisa akhirnya memunculkan pertengkaran, perselisihan, bahkan yang lebih serius mungkin peperangan gitu. Ya, kenapa hal ini terjadi? Ya kembali tadi seperti kata-kata Buddha, idam ewa sajang mogangan, yang hanya ini yang benar, yang lainnya kosong, salah, nggak bermanfaat. Gitu, ya. Nah, jadi inilah bahayanya menggenggam pandangan salah gitu, ya. Nah, sekali lagi, karena dia muncul bersama dengan kemelekatan, maka pandangan salah tidak pernah muncul dengan atau bersama berasosiasi dengan kebijaksanaan. Ya, nggak bisa. Jadi pandangan salah nggak pernah bisa muncul bersama dengan kebijaksanaan. Ya, nggak ada kebijaksanaannya di dalam pandangan salah itu gitu. Ya, jadi makanya akhirnya dogmatis tadi gitu. Pokoknya gitu. Ya, nah, dan kalau menurut kata-kata Buddha mengatakan aku tidak melihat satu dhamma pun yang paling merusak selain pandangan salah. Artinya apa? Dampak dari pandangan salah itu merusak, sangat merusak. Merusak yang bagaimana? Tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Merusak mereka yang mengikuti gitu. Karena nggak ada ruang untuk investigasi yang didorong oleh kebijaksanaan gitu. Ya nggak ada. Ini pokoknya ini sudah harga mati gitu ya. Nah, itulah mengapa seringkali menjadi dasar perselisihan itu, tidak hanya antar kelompok, bahkan antar pemimpin-pemimpin begitu ya, yang menerima ideologi atau doktrin ajaran yang bertentangan gitu ya. Nah, tetapi yang lebih parah lagi, kenapa kita sangat-sangat atau Buddha sangat-sangat menekankan pentingnya kita untuk menghancurkan pandangan salah ini, karena selama pandangan salah ini belum dihancurkan, maka pandangan salah ini istilahnya hanyalah salah satu dari faktor yang disebut papanca. Papanca itu kayak sesuatu yang memperpanjang siklus kelahiran dan kematian. Ya, jadi pandangan salah itu adalah fenomena mental dhamma yang memperpanjang siklus kelahiran dan kematian. Artinya apa itu? Ya hanya orang yang memiliki pandangan salah ini ya akan terjebak dalam siklus yang tanpa akhir, yaitu lahir mati gitu terus. Mati lahir lagi gitu terus. Dan menurut ajaran Buddha, selama kita lahir hidup, maka di sana yang ada hanya penderitaan. Itu nggak ada itu pencerahan, nggak ada kedamaian yang abadi gitu ya. Pencerahan bisa didapat ketika kita lahir kalau kita berjuang ya, mengikuti petunjuk dari Sang Buddha. Nah, pandangan salah itu sendiri tentu saja akhirnya menghalangi munculnya pandangan benar ya, yang bisa mengarah pada siklus berhentinya siklus kelahiran dan kematian ya. Nah, jadi kira-kira poin atau pemikiran awal gitu ya, prolognya dari saya seperti itu. Mari kita masuk ke materi. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ternyata di sistem dunia yang lain itu ada manusia. Ya, jadi ini juga sekaligus meralat mungkin kata-kata atau pernyataan saya beberapa tahun yang lalu yang saya mengatakan bahwa manusia hanya ada di sistem dunia ini gitu. Karena waktu itu memang belum dapat referensinya gitu. Nah, minggu lalu kita sampai di slide yang ada di layar itu ya. Saya teringat
Anda pernah nggak? Dulu waktu kecil itu, karena keluarga saya itu kalau malam-malam tertentu itu kayak tidurnya di luar gitu. Kita punya halaman luas, jadi pada tidur di luar. Bukan tidur sih, meditasi sih, semedi istilahnya begitu. Satu keluarga. Jadi dulu waktu kecil diajak orang tua saya di halaman sampai tengah malam lebih gitu, itu sering merenung melihat ke langit, ke angkasa. Ini langit nih kalau kita ke atas terus ujungnya kemana ya gitu. Coba Anda renungkan deh, ujungnya langit ini kemana kira-kira gitu. Hah? Ya. Dan sekarang kita dapat tambahan lagi bahwa ya di atas, di mana-mana, di sistem dunia lain ternyata juga ada manusia gitu ya. Nah, mari kita masuk materi yang baru di minggu ini, yaitu masih di doktrin kekekalan parsial, yaitu pandangan salah yang kelima. Wahai para biku, akan tiba saatnya, cepat atau lambat, tatkala dunia ini berevolusi setelah berlalunya jangka waktu yang lama. Berevolusi itu artinya alam semesta bumi mulai terbentuk lagi. Ya, masih ingat ya, saya sudah beberapa kali sampaikan, alam semesta ini satu hari nanti akan kiamat, hancur. Tetapi kiamat dalam Buddhism bukan akhir dari segalanya. Hancurnya alam semesta akan berproses untuk jangka waktu yang lama, ya, cepat atau lambat kata Buddha tadi. Akan tiba saatnya alam semesta berevolusi lagi, mulai terbentuk lagi, untuk kemudian nantinya siap dihuni lagi oleh makhluk-makhluk termasuk manusia gitu. Ketika dunia berevolusi, nah ini Anda ikuti, ini mulai bagus nih. Ketika dunia berevolusi, istana surgawi Brahma yang kosong, yang saya beri huruf tebal, tiba-tiba muncul. Nanti akan saya jelaskan. Kok bisa istana Brahma tiba-tiba muncul gitu? Apakah ada Tuhan yang menciptakannya? Sudah jelas tidak. Nanti akan dijelaskan ya. Kemudian ini kosong nih, alamnya masih kosong nih, kan baru saja berevolusi ya. Kemudian salah satu makhluk tertentu, dikarenakan habisnya masa hidup atau habisnya pahalanya dia, nanti juga akan saya jelaskan, meninggal dan terlahir kembali di istana yang kosong tadi. Dia ini sebenarnya diciptakan oleh pikiran, yaitu pikiran janaknya dia ya, atau pikiran yang lain gitu. Kalau dia lahir dari alam yang lain, ya pikiran itu ya termasuk karma-karma baiknya dia gitu ya. Diciptakan oleh pikiran, mengkonsumsi kegembiraan atau piti, salah satu dari faktor jana. Berarti dia diciptakan oleh kesadaran jana, khususnya upacara samadhi, bercahaya dan dari dalam dirinya sendiri. Jadi tubuhnya bercahaya dari dalam tubuhnya sendiri, ya, tidak bercahaya dari mana-mana, tapi tubuhnya sendiri memancarkan cahaya. Dia bergerak melintasi langit dalam keadaan yang penuh kejayaan, penuh keagungan, dan tetap di sana untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama. Ya, itu bisa berkalpa-kalpa. Nanti saya akan sampaikan tabelnya. Kita lihat dulu penjelasan dari kitab komentar. Berevolusi itu artinya sistem dunia mulai lagi atau mulai established, mapan, kokoh, kukuh, berdiri gitu, mulai tegak gitu ya. Istana surgawi Brahma yang kosong artinya adalah ini adalah bumi milik kumpulan Brahma. Ini adalah alam jana pertama. Jadi istana surgawi Brahma yang kosong ini ternyata adalah alam jana yang pertama, ya, mulai terbentuk. Jadi Anda bayangkan, ini alam semesta baru hancur nih, hancur total ya. Kemudian makhluk-makhluk kan lahir di rata-rata sebagian besar di Abhasara gitu ya. Nah, jadi yang di jana yang pertama kosong, hancur, ikut hancur kan, ikut dibakar api gitu, nggak ada alam kehidupan di sana. Tapi ketika buminya sudah alam semesta mulai berevolusi, bumi atau alam jana yang pertama, alam Brahma jana yang pertama itu mulai terbentuk lagi, gitu ya, siap dihuni lagi, kosong pertama kalinya. Kemudian ada satu makhluk lahir di sana pertama, satu-satunya, pertama dan satu-satunya ini, dia lahir pertama kali. Tidak ada teman di sana begitu ya, ikuti pelan-pelan ya. Awalnya
istana surgawi Brahma itu kosong karena tidak adanya makhluk-makhluk yang terlahir kembali di sana. Tidak ada pencipta atau siapapun yang membuat alam tersebut atau membuat tempat tinggal Brahma tersebut, ya, membuatnya tercipta. Nggak ada siapapun yang menciptakannya. Jadi ini juga harus dicatat, ya, bahwa tidak ada makhluk yang menciptakan alam itu. Tidak, Tuhan pun juga tidak menciptakan itu, gitu, ya. Kita tunggu lagi penjelasannya, cukup menarik sih. Alam ini yaitu alam yang terendah di dalam lingkup eksistensi materi halus. Jadi ini alam terendah dari Brahma materi halus, rupa wacara bumi, ya, yang efek dari mereka yang mengembangkan rupa wacara jana yang pertama, gitu, ya. Di alam ini ada 3 alam atau 3 bumi, yaitu Brahma Parisaja, Brahma Purohita, dan Maha Brahma. Ya, ini ada istilah Maha Brahma. Jadi di sana di alam jana Brahma pertama itu ada 3 alam, kedudukannya sejajar sih. Ya, mungkin saya sering membayangkan nih kayak kota 1, 2, 3 gitu ya, sejajar di dalam level yang sama begitu, ya. Yaitu namanya adalah Brahma Parisaja, Purohita, dan Maha Brahma gitu. Nah, alam ini dihasilkan sebagai padanan objektif dari jana yang pertama, ya. Jadi dihasilkan sebagai padanan yang objektif itu artinya ini adalah tempat untuk menampung mereka yang memiliki jana yang pertama. Artinya jana pertamanya menghasilkan kelahiran kembali, maka dia akan lahirnya di sana, objektifnya gitu. Kalau yang menghasilkan kelahiran kembali adalah jana kedua, dia masuknya di alam tingkat jana yang kedua. Makanya dulu saya sering kalau di kelas Abhidhamma Med isi, alam semesta ini terbagi sedemikian rupa itu ya kayak, karena dulu saya ingat kalau masih kuliah itu kalau malam minggu dengerin radio kompo, ya, tape kompo, siapa yang ingat tuh kompo itu, radio dulu zaman dulu tuh, radio yang anak remaja gitu tuh kan. Itu kan kalau radio itu kan gelombangnya macam-macam kan, ada SW 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Terus ada AM, MW gitu ya. Terus yang terbaik FM ya. Nah, ini sama sebenarnya. Pembagian alam semesta itu, mereka yang pikirannya, kualitas hatinya kresek-kresek, ya masuknya di SW1, SW2 itu alamnya gitu. Udah nggak mungkin bisa masuk di FM. Kira-kira lah ya, padanannya gitu. Alam FM itu hanya buat mereka yang batin pikirannya itu jernih, nggak ada kresek-kreseknya, ya. Nah sama sih sebenarnya. Kalau pikiran kresek-kresek ya masuknya ke neraka, hantu, asura, dan alam binatang. Udah pasti gitu. Kalau kresek-kreseknya kadang ada kadang enggak, alam manusia. Kira-kira gitulah. Makin jernih makin ke atas nanti. Jadi makanya kemarin waktu Dana makan pagi atau siang saya mengatakan sebenarnya hukum yang mengatur kehidupan manusia itu kayak hukum-hukum alam yang lainnya gitu. Mirip sih sebenarnya. Pohon itu daunnya ada yang hijau, kuning, coklat, gugur, sama. Manusia juga kalau masih muda ini ibaratnya daun yang hijau gitu. Lama-lama kuning, coklat, gugur. Hukumnya mirip sih gitu ya. Nah, jadi saya gini karena banyak nih materinya dan bagus-bagus harusnya. Makanya mudah-mudahan saya bisa mengcover dalam 1 jam. Sama seperti alam abasara yang dihasilkan sebagai padanan objektif dari jana yang kedua, sebagai informasi, alam Brahma Abasara ini adalah alam di mana ketika kiamat itu terjadi karena api, sebagian besar makhluk lahir di situ. Karena itu nggak terkena efek kiamatnya gitu, ya. Ini di alam jana yang kedua, ya. Akan tetapi berdasarkan apa yang telah dijelaskan di dalam Visuddhimagga, alam bertabur permata ini tadi, alam yang kosong tadi, alam Brahma yang kosong disebut sebagai alam bertabur permata, ya, diproduksi oleh karma sebagai kondisinya dan temperatur sebagai asal mulanya. Jadi yang memproduksi malah karma-karma makhluknya gitu, dan juga temperatur, ya.
sebagai asal mulanya, ya. Sebagai catatan, ini catatan dari bukan di kitab, ya. Menurut Buddhism, semua yang disebut sebagai alam eksistensi atau alam keberadaan, nah, itu adalah berasal dari, akhirnya kesimpulannya adalah berasal dari energi karma kita sendiri, ya, dan juga sebagai temperatur sebagai asal mulanya, ya. Nah, sebentar. Energi karma yang dihasilkan oleh masing-masing makhluk, ya, karma itu kan kehendak gitu, ya. Jadi ini informasi yang menarik nih, bahwa alam semesta ternyata tercipta oleh apa? Karma dan temperatur sebagai sumbernya, sebagai asal mulanya gitu, asal mula dari alam-alam itu. Nah, jadi taman-taman, pohon-pohon surgawi yang ada di dalam alam-alam tersebut, ya, yang biasa muncul di alam tersebut juga seperti itu katanya, gitu, diproduksi oleh karma atau temperatur sebagai asal mulanya. Nah, kita kembali lagi ke topiknya. Pada waktu itu sudah ada satu Brahma yang lahir, kan? Kerinduan terhadap tempat di mana mereka telah tinggal sebelumnya muncul secara alami pada makhluk-makhluk, khususnya makhluk yang pertama tadi. Jadi mulai ada kerinduan. Kenapa? Karena si Brahma yang baru masuk ke alam yang kosong tadi, itu kan sebelumnya kan dia hidup di alam lain. Jadi mungkin dia teringat bahwa dulu dia punya istana, punya rumah dan lain-lain gitu. Akhirnya muncullah kerinduan gitu. Oh, alangkah indahnya ya kalau di sini juga ada istana, begitu kira-kira, ya. Nah, jadi ketika mereka lahir di alam Brahma pun dia akhirnya merindukan tempat tinggal, ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ini kan kiamat tadi sudah dikatakan semua makhluk lahir di alam jana yang kedua, di Abhasara, kan, ya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka yang di dalam alam Abhasara ini, kata kitab komentar, ya, turun dari alam jana kedua tersebut karena dia mengembangkan jana yang pertama, ya. Jadi mungkin dia habis masa hidupnya di sana, kemudian masuk ke alam jana yang pertama, begitu, ya. Itulah mengapa kemudian Sang Buddha berkata, kemudian salah satu makhluk tertentu, ya, karena habisnya masa hidup atau pahala, meninggal dan terlahir kembali di istana surgawi Brahma yang kosong. Jadi kronologinya Anda masih ikuti, ya. Kiamat, hampir sebagian besar makhluk lahir di jana yang kedua, alam yang namanya Abhasara, ya. Kemudian ada satu makhluk meninggal dari alam Abhasara, sementara bumi sudah mulai siap dihuni lagi alam semesta. Dia meninggal dari alam jana yang kedua, kebetulan dia mengembangkannya jana pertama, dia masuk ke alam, turun satu tingkat ke alam jana yang pertama, gitu, ya, yang disebut sebagai istana surgawi Brahma yang kosong tadi, gitu. Nah, tolong ditampilkan slide-nya. Di slide ada kalimat yang saya beri huruf tebal, itu karena habisnya masa hidup atau pahala. Ini juga harus Anda sadari bahwa makhluk-makhluk yang terlahir kembali di Dewa Loka itu dunia para dewa, yang berumur pendek karena telah melakukan karma baik yang mulia, tidak mampu bertahan hidup dengan kekuatan pahala mereka. Ya, jadi begini. Sebenarnya nggak hanya dewa, termasuk kita manusia pun, kita saat ini lahir sebagai manusia, selama kita masih hidup, itu kalau kita refer ke referensi ini, berarti karena salah satu dari dua atau dua-duanya ini masih eksis, yaitu pahala yang kita petik dari karma baik dari masa lalu masih ada, sehingga kita masih hidup. Karena kalau pahala dari kehidupan lampaunya itu habis, maka kita akan menyelesaikan kehidupan yang ini. Atau yang kedua ya karena batas waktu usianya itu sudah habis gitu. Katanya kalau guru saya dulu bilang di zaman sekarang itu batas waktu usia manusia harusnya 80-90 katanya begitu gitu.
Kalau zaman Buddha dulu 120 katanya begitu. Nah, jadi ada dua penyebab seseorang atau makhluk itu meninggal dunia, yaitu pahalanya habis, ya, atau masa hidupnya sudah habis, ya, jangka waktu kehidupannya sudah habis. Misalnya Dewa Catu Maharajika itu jangka waktu kehidupannya 9 juta tahun manusia. Jadi kalau sudah 9 juta manusia, ya memang dia harus habis gitu. Mau nggak mau harus habis gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Pahala tadi itu masing-masing punya masa expired. Jadi Anda kan sekarang lahir jadi manusia nih, kita semua termasuk saya kan. Ini karena ada pahala dari kehidupan lampau kita yang menopang kehidupan kita. Nah, pahala yang menopang kehidupan kita dari masing-masing kita ini punya masa expired berbeda-beda. Ya, ada mungkin yang habisnya di usia 50, 60, 70, 80 gitu. Ya, itu yang harus Anda pahami, ya. Sebaliknya mereka tadi ya intinya begitu, ada dua kemungkinan itu, ya, meninggal karena habis masa hidupnya atau pahalanya habis gitu. Saya lompati saja, ya. Itulah mengapa dikatakan bahwa mereka meninggal karena masa hidupnya telah habis, karena artinya meninggal karena masa hidupnya telah habis itu berarti batas waktunya memang sudah habis. Nanti tabelnya saya sampaikan. Akan tetapi mereka yang terlahir kembali di dewa loka yang berumur panjang karena telah melakukan sedikit karma baik, tidak mampu bertahan hingga batas waktu yang sudah ditetapkan atau ditentukan di alam masing-masing alam dewa gitu, ya. Dan mereka akhirnya meninggal di tengah-tengah rentang waktu tersebut. Jadi kalau katakanlah Catu Maharajika tadi kan batas usianya 9 juta tahun. Ya, kalau pahalanya udah habis sebelum 9 juta tahun, ya dia meninggal sebelum 9 juta tahun gitu. Kalau pahalanya walaupun itu bisa panjang lebih dari 9 juta tahun, tetap saja dia batasnya 9 juta tahun harus habis di sana, begitu kira-kira, ya. Nah, itulah mengapa tadi dikatakan bahwa mereka meninggal karena habisnya pahala. Jadi ternyata makhluk dari Abhasara tadi turun lahir di bumi jana yang pertama karena habisnya pahala dia gitu. Jadi sebagai informasi lagi, rentang hidup, ya, atau dalam tabel saya itu adalah, ya, rentang hidup, rentang kehidupan itu adalah durasi spesifik, ya, dari keberlangsungan agregat-agregat kita itu, ya, pancakanda kita, yaitu rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda gitu. Khususnya secara spesifik ini adalah kesinambungan dari bawangga kita. Bagi yang sudah belajar Abhidhamma, kesinambungan bawangga, karena bawangga itu faktor kehidupan terjemahannya atau life continuum, kontinum kehidupan bisa juga begitu. Itu adalah energi mental, fenomena mental yang mempertahankan kehidupan kita. Ya, kalau bawangganya ini sudah habis, ya kita akan meninggal dunia, itu, ya. Nah, kita lihat dulu tabelnya supaya Anda bisa mengikuti. Mudah-mudahan Anda bisa membaca, ya. Kelihatan nggak? Terlalu kecil. Jadi saya bacakan saja. Bumi dewa yang terendah, Catu Maharajika atau bumi 4 Maharaja, itu 1 hari di sana itu equal to 50 tahun manusia. Jadi 1 harinya di surga yang paling rendah nih. Saya udah sering katakan kan, tenang, ya. Agama Buddha itu punya surga 31 dikurangi 11. Jadi ada 20 surga. Jangan rebutan, ya. Surga yang terendah itu kalau Anda masuk ke sana, kalau habis dari kelahiran manusia Anda terlahir di surga yang terendah, Anda bisa hidup di sana sampai maksimal 9 juta tahun manusia. Atau kalau dihitung tahun surgawi, 500 tahun surgawi. 1 hari di sana sama dengan 50 hari di
alam manusia, tahun 50 tahun alam manusia gitu. Kemudian surga yang nomor 2 di atasnya Tawa Tingsa, itu batas usia di sana 36 juta tahun ya. 1 hari di sana sama dengan 100 tahun alam manusia ya. Jadi kita nggak sampai 100 tahun udah meninggal, sana 1 hari belum selesai. Kemudian alam surga di atasnya lagi itu 144 juta tahun manusia. Anda bisa hidup di sana sepanjang itu gitu ya. 1 hari di sana sama dengan 200 tahun manusia. Surga Tusita yang di atasnya, Anda bisa, kalau Anda lahir di sana, Anda bisa hidup di sana sampai 576 juta tahun manusia. Ya. Yang di atasnya lagi itu 2.304 juta tahun manusia. Ya, yang di atasnya lagi yang tertinggi ini surga ke-6, yang saya katakan tertinggi adalah ini 6 tingkat surga ini bisa dicapai oleh mereka dari hasil berdana menjaga sila, bukan dari jana. Kalau jana nanti surganya di atasnya lagi. Ya, nah kalau Anda lahir di alam surga lingkup indriawi, ini alam surga yang sering digambarkan, oh di sana banyak bidadari cantik-cantik. Nah itulah. Ini 6 ini, salah satu dari 6 ini gitu. Dewanya masih bersenang-senang dengan panca inderanya gitu. Yang tertinggi, kalau Anda lahir di sana, Anda bisa hidup di sana sampai 9.216 juta tahun. Lama kan? Ya, itu baru surga yang bisa bersenang-senang nih. Kalau Anda mencapai jana, Anda masuk ke alam Brahma, ya, dan itu lihat itu bisa berkalpa-kalpa. Anda hidup di sana bisa berkalpa-kalpa. Kalpa itu mungkin miliaran tahun di sana. Oh, triliunan, maaf. Lama sekali. Orang yang surga terendah tadi udah 9 miliar, yang tertinggi ya, yang dari alam lingkup indriawi tadi ya. Udah 9 miliar tahun lebih ya. Nah, jadi saya sampaikan ini supaya perspektif Anda terhadap kehidupan itu makin lengkap ya, bahwa oh ternyata begitu ya cara bekerjanya hukum karma ya. Gitu ya. Jadi wajar saja juga kalau ada dewa yang hidup terlalu lama di alam Brahma, kemudian dia lupa sama pengalaman lalunya dan lalu dia declare oh saya adalah pencipta dan seterusnya dan seterusnya. Kita ikuti saja penjelasan dari kitabnya lagi ya. Sebentar. Bagi para dewa, rentang hidup umumnya memiliki batasan yang tetap seperti tadi 9 juta tahun, 36 dan seterusnya ya. Bagi manusia yang tinggal di Utara Kuru ya, rentang hidup secara eksklusif memiliki batasan tetap yaitu 120 tahun menurut legendanya gitu. Bagi penghuni neraka, hewan hantu dan umat manusia, rentang hidup tidak memiliki batasan tetap. Jadi naik turun. Ya, kadang 120, sekarang 80, nanti bisa turun lagi sampai 10 tahun. Nanti di masa depan usia manusia hanya 10 tahun yang laki-laki, semua 10 tahun. Dan perempuan, ya anak-anak perempuan yang umur 5 tahun pada menikah. Katanya begitu, ya. Nah, jadi usia manusia termasuk yang tidak memiliki batasan yang tetap. Rentang hidupnya dapat atau bisa panjang, bisa juga pendek ya, tergantung kata kitab ini maaf ya, tergantung pada kondisi-kondisi seperti kontinuum kesadaran kita ini, kesinambungan kesadaran kita ini yang terkait dengan 4 hal. 1, terkait dengan karma yang kita ciptakan. Yang kedua terkait mohon maaf air mani dan juga dari ibu, unsur dari ibunya, darah ibu gitu, dari mana janin itu diproduksi gitu. Jadi kata kitab subkomentar ini semua adalah kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan kelahiran atau rentang hidup, kehidupan yang panjang atau pendek gitu. Dan pada kondisi tertentu seperti misalkan keseragaman atau keharmonisan dan ketidakharmonisan evolusi pergerakan matahari, bulan dan lain-lain katanya begitu gitu ya. Kemudian juga keseragaman, ketidakseimbangan suhu, nutrisi, dari mana janin itu diproduksi, itu juga bisa mempengaruhi panjang dan pendeknya usia manusia ya.
Kita lanjutkan. Tetap di sana untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama, artinya mereka tetap berada di Dewa Loka selama 1 eon atau setengah eon, 1 kalpa atau setengah kalpa katanya. Ini masa yang sangat lama sekali, ya. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena dia tinggal sendirian di sana, kita balik lagi ya. Jadi ini ada satu Brahma dari jana kedua masuk ke bumi jana pertama sendirian, ya. Oleh karena dia sendirian di sana untuk waktu yang lama, ketidakpuasan dan keresahan muncul di dalam dirinya dengan berpikir, andai saja makhluk-makhluk lain juga datang ke eksistensi di sini, ke alam ini, gitu ya, dia akan senang gitu. Lalu tiba-tiba makhluk lain pun karena habisnya masa hidup dan pahala meninggal dan terlahir kembali di situ. Ini yang mulailah dia salah persepsi, dikira tuh kan, saya baru mikir tercipta kan, paham? Ya, jadi padahal sesungguhnya dikatakan oleh Buddha enggak lah, itu makhluk itu kan lahir di sana karena memang kebetulan masa hidupnya habis atau pahalanya habis, gitu ya. Nah, makhluk-makhluk lain itu pun sebenarnya ini ditegaskan oleh Buddha, diciptakan oleh pikiran dia sendiri, mengkonsumsi piti, faktor jana, bercahaya dari dalam dirinya sendiri, bergerak melintasi langit dalam keadaan yang penuh kejayaan dan tetap di sana untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama. Jadi mereka terbang melayang-layang di atas itu gitu, ya. Nah, penjelasannya, ketidakpuasan itu artinya kerinduan akan kedatangan makhluk lain. Jadi si Brahma yang pertama tadi itu rindu, oh alangkah indahnya kalau ada makhluk lain di sini. Baru selesai mikir ada yang lahir di sana. Kan kalau orang itu, makhluk itu lahir di alam surga, baik itu surga yang lingkup indriawi tadi, yang masih seneng sama bidadari dan lain-lain sebagainya, ataupun surga yang berasal dari pencapaian meditatif jana, itu apa tadi? Tadi sampai di mana sih? Oh iya, lahirnya spontan, benar. Lahirnya spontan, enggak dari kandungan gitu. Langsung lahir gede. Kalau yang dewa lingkup indriawi itu katanya kalau yang dewa putri, Dewi, itu lahir seperti gadis umur 16 tahun. Kalau yang dewa putranya seperti perjaka umur 20 tahun gitu ya. Jadi dia lahirnya spontan, makanya dia melayang-layang begitu ya. Walaupun ada ketidakpuasan dari Brahma yang pertama yang sendirian tadi, tapi dijelaskan bahwa ketidakpuasan Brahma itu tidak pernah berasosiasi dengan antipati, dosa mula cita, enggak ya. Tapi ini sebenarnya nanti akan dijelaskan berkaitan dengan tanhanya dia, cravingnya dia gitu. Ketidakpuasan, kitab sub komentarnya menjelaskan ini adalah penderitaan mental atas kurangnya atau hilangnya suatu objek yang dicintai. Jadi dia merindukan ada makhluk lain karena sebelumnya mungkin dia hidup bersama makhluk lain. Nanti ada dia merindukan istana karena dulunya dia punya istana gitu ya. Keresahan itu artinya adalah ketidaknyamanan dan kegelisahan. Keresahan itu ada 4, yaitu keresahan karena rasa takut, keresahan karena tanha, craving, nafsu kehausan, keresahan karena pandangan salah, dan yang keempat adalah keresahan karena pengetahuan gitu. Keresahan yang dimaksud pada dewa tadi adalah tanha dan pandangan salahnya yang didasarkan pada ketidakpuasan Brahma yang pertama tadi yang muncul di dalam dirinya saat dia menikmati kenikmatan jana dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menjadi memunculkan asumsi, memunculkan pandangan salah di dalam dirinya bahwa inilah aku, inilah milikku. Ya. Jadi mulai muncul nih pandangan salah gitu. Ketika bagian andai saja, ketika dia berpikir andai saja makhluk-makhluk lain juga datang ke
eksistensi di sini, ketika ini dikutip atau disampaikan, ini semua disampaikan hanya untuk menggambarkan keresahan dari Brahma yang pertama tadi yang muncul karena nafsu kehausan dia, tanha dia, ya. Ini dilakukan untuk memunculkan untuk menegaskan bahwa ini hanyalah keresahannya si tanha saja, ya. Tanha itu kan kebenaran mulia kedua kan, asal mula dari penderitaan kan. Di antara 4 macam keresahan tadi, ya, yang berikut ini disebut keresahan yang disebut teror. Oh, jadi ini hanya menjelaskan saja si keresahan-keresahan itu contohnya apa saja, tetapi yang relevan bagi Anda di sini adalah bahwa sekarang ternyata Brahma yang lahir sendirian tadi, yang lahir pertama di bumi yang kosong tadi, itu resah karena nafsu kehausan dia dan juga karena pandangan salah dia, ya. Sekarang di dalam teks Istana Brahma ini, kata kosong tidak dikatakan karena tidak adanya makhluk yang lahir pertama. Terlahir kembali berarti mendekat melalui kelahiran kembali, sebagai kumpulannya berarti dalam keadaan yang kumpul bersama-sama. Jadi begini, karena gagasan tentang jati diri itu diterima tanpa keraguan pada tingkat pengalaman sehari-hari dari Brahma tadi di kehidupan sebelumnya, ya mungkin ini sudah mengakar di dalam rangkaian pikiran dia, rangkaian kesadaran dia, maka ketika dia itu berada dalam pencapaian meditatif yang lebih tinggi, katakanlah mencapai jhana, tetap saja yang bersangkutan tidak akan pernah bisa atau mampu untuk menghilangkan paham awalnya tadi. Karena dia berangkatnya udah dari pandangan yang salah, ya, yaitu bahwa ini ada jati diri saya, ini diri saya, atta, ya. Sebaliknya, bahkan hanya pengalaman meditatifnya tadi hanya akan memperkuat pandangan salahnya, memvalidasi pandangan salahnya dengan memberikan verifikasi nyata tentang adanya diri yang kekal yang awalnya diasumsikan hanya pada sebatas teori saja gitu. Oh iya ya, saya hidup di sini lama ternyata. Benar ya, kekal ya saya ini ya, dan seterusnya gitu. Ya. Jadi seolah-olah ini kata subkomentar menarik ya. Jadi seolah-olah seseorang ini membawa seorang pria yang mengenakan kacamata berwarna merah dari sebuah ruangan kecil ke lapangan terbuka. Perubahan ruangan tadi, perubahan pemandangan tadi tidak akan mengubah warna penglihatannya, benar? Ya, dia pakai kacamata merah, lensanya merah. Ketika berada di ruangan kecil, ya pemandangannya semuanya merah. Kalau orang ini kita bawa ke lapangan, ya, juga tidak akan merubah pandangannya, tetap aja lapangannya semuanya warnanya merah gitu. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa pandangan salah bisa muncul karena ditopang oleh pandangan salah dari kehidupan lampaunya. Karena dia dari kehidupan lampaunya udah punya pandangan salah, walaupun hanya terbatas pada teori gitu, dia belum mencapai jhana dan seterusnya, belum bisa melihat alam-alam kehidupan gitu, sebatas teori. Jadi ketika satu hari itu dia mencapai pencapaian meditatif tertentu, itu pengalaman itu hanya memperkuat doktrin awalnya tadi. Kayak orang berkacamata lensanya merah tadi, mau dibawa kemanapun tetap saja pemandangannya bagi dia warnanya merah. Jadi mau masuk ke alam manapun dia tetap berpandangan yang didasari oleh pandangan yang salah. Nah kira-kira begitu, menarik ya. Dia tetap tidak akan bisa melihat warna aslinya gitu, ya, karena warnanya sudah tercemar oleh lensa kacamatanya gitu. Secara analogis, jika seseorang memulai praktek dengan pandangan salah tentang adanya diri dan bertahan di sana tanpa berhasil mengubah pandangannya, maka apapun yang berkembang selama praktek dia hanya akan mengkonfirmasi tesis awalnya saja. Ya, hanya akan menguatkannya saja gitu. Oh, benar kan apa yang kemarin saya pahami gitu. Pencapaian dia itu sendiri tidak akan mengubah pandangannya. Sementara keadaan kesadaran yang lebih dalam yang terungkap akan disalahartikan berdasarkan pandangannya yang sudah keliru tadi. Dengan mengambil gagasan tentang diri apa adanya sebagai
indikasi adanya wujud entitas yang nyata, ya, sang teoretikus tadi akan melanjutkannya untuk merajut di sekitarnya jaring-jaring spekulasi yang seolah-olah dikonfirmasi oleh pencapaiannya, ya, bahwa ada diri yang abadi, aku ini abadi gitu. Ya. Nah, itulah mengapa dulu ketika saya di Myanmar itu, kalau saya lupa sih, di Myanmar itu saya pernah mengatakan satu hal yang saya hormat pada Sang Buddha adalah kejujurannya. Beliau tidak berspekulasi bahwa ketika beliau mencoba untuk mencari titik awal dari alam dari kehidupan ini, kan beliau tidak menemukan awal kita ini siapa yang menciptakan. Beliau nggak menemukan. Yang beliau temukan hanyalah fenomena yang disebut awija, ketidaktahuan disebabkan oleh asawa, noda-noda batin. Asawa disebabkan oleh awija, awija disebabkan noda batin, muter begitu terus. Dan beliau mengatakan apa adanya, nggak ketemu awal kehidupan, udah tak terpikirkan gitu. Waktu pertama kali saya membaca itu, muncul rasa hormat saya kepada Buddha. Karena beliau tidak berspekulasi, oh awalnya diciptakan oleh si A. Ya, dia tidak berspekulasi. Buddha jauh dari spekulasi seperti itu. Ya, beliau dengan apa adanya menyampaikan bahwa awalnya sudah tidak terkirakan lagi gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini tadi yang terakhir itu dari kitab komentar. Kita lanjutkan. Wahai para biku, hal ini terlintas di benak makhluk yang terlahir kembali pertama kali tadi di alam Brahma yang kosong tadi. Dia berkata, akulah Brahma, akulah Brahma yang agung. Ini bahasa Palinya Maha Brahma. Akulah sang penakluk yang tak terkalahkan, yang maha melihat, pemegang kekuasaan. Akulah Tuan. Ya, akulah sang pencipta, sang pembuat, sang pemimpin, sang penetap. Akulah penguasa atas diriku sendiri. Akulah Bapa dari semua makhluk yang telah lahir dan yang akan lahir. Makhluk-makhluk ini diciptakan oleh saya, oleh aku katanya. Ya. Nah, jadi lihat deklarasi ini, kalau Anda masih mengikuti alurnya tadi, jadi Anda paham ya kenapa ini disebut pandangan salah, karena ya dia tidak berhasil menganalisa itu secara objektif. Ketika dia masuk ke alam bumi Brahma Jana yang pertama, dia sendirian. Kemudian dia berpikir, oh alangkah indahnya kalau ada makhluk lain di sini tiba-tiba muncul, gitu. Dan dia keliru mempersepsikan bahwa dianggapnya makhluk-makhluk yang muncul belakangan itu ciptaan dari dia. Dia mikir lalu tercipta gitu. Ya, padahal kan tidak. Nah, kita lihat kitab komentarnya. Sang penakluk berarti setelah mengalahkan makhluk-makhluk, Brahma yang masih ada yakin dengan berkata saya adalah yang utama, yang tak terkalahkan. Berarti dia yakin dengan berkata saya tak terkalahkan oleh yang lainnya. Kata Anyak Dhatu di dalam Anyak Dhatu Dasa, artinya yang maha melihat itu, oh ini grammar ya, itu partikel yang tidak dapat berubah bentuknya, dalam arti ini hanyalah pernyataan yang penuh keyakinan gitu, pernyataan yang pasti gitu. Pemegang kekuasaan berarti dia yakin dengan berkata saya memiliki kekuasaan atas semua makhluk yang berada di bawah saya. Ya. Arti dari Tuan, sang pembuat, sang pencipta adalah dia yakin dengan berkata sayalah penguasa dunia, pembuat dan pencipta dunia. Saya adalah sang pencipta bumi, gunung Himalaya, gunung Sineru, samudra besar, sistem dunia, rembulan dan matahari dan seterusnya. Sang pemimpin, sang penetap artinya adalah sayalah yang tertinggi di dunia dan sayalah yang menetapkan semuanya dengan berkata, hei kamu saya ciptakan jadi kesatria katanya gitu. Kamu jadilah orang dari kasta Brahmana. Kamu jadilah dari kasta, jadi seorang Vaisya. Kamu jadilah seorang Sudra. Kamu jadilah orang awam. Kamu jadilah seorang biku. Kamu pun jadilah seekor unta, lembu gitu. Jadi itu semua keyakinannya si dia tadi gitu. Ya, jadi dia yang menetapkan, oh Anda jadi perempuan, Anda jadi laki-laki, ya, oh Anda nanti kalau jadi laki-laki akan mengalami begini, dia yang menentukan.
Kalau jadi perempuan nanti Anda mengalami begini, di umur sekian mengalami ini, umur sekian mengalami itu, ya. Sudah semuanya sudah ditetapkan di awal begitu, ya. Nah, jadi bahkan termasuk kamu jadi unta saja, kamu jadi lembu saja, kamu jadi binatang saja gitu, ya. Dia yakin dengan berkata saya yang mengatur semuanya itu gitu. Penguasa atas diriku sendiri, Bapak dari semua makhluk yang telah lahir dan yang akan lahir, berarti dia yakin dengan berkata, saya adalah penguasa karena telah mencapai penguasaan dalam 5 jenis kekuatan. Dia berpikir, sayalah Bapak dari semua makhluk yang telah dan akan lahir, gitu ya. Itu semua muncul kembali lagi, sekali lagi dari pandangan salah dia. Di antara makhluk-makhluk tersebut, makhluk-makhluk yang lahir dari telur dan dari rahim, baik yang ada di dalam cangkang telur maupun di dalam lahir, disebut makhluk yang lahir. Sejak saat keluar disebut makhluk yang telah lahir. Ini teknis lah ya. Saya rasa mungkin saya nggak perlu sampaikan karena harusnya Anda paham gitu. Apa alasannya? Ini sekarang di teksnya lagi, di sutanya lagi. Kenapa dia mendeklar dirinya seperti itu? Apa alasannya? Oleh karena di masa lalu hal ini terlintas di benak saya. Andai saja makhluk lain juga datang ke eksistensi di sini. Demikianlah aspirasi dari hati saya yang terdalam, dan makhluk-makhluk ini pun datang ke eksistensi di sini. Ya, paham ya? Alurnya ya. Sekarang, sebagai Brahma yang ingin mencapai sesuatu dengan alasan tertentu, setelah membuat pernyataan berikut ini, saya telah menciptakan makhluk-makhluk ini. Dia berkata apa alasannya? Ya, karena alasannya itu tadi. Saya berpikir lalu muncul, kira-kira begitu ya. Keeksistensi di sini artinya keberadaan di sini, ke alam sini ya, keadaan sebagai Brahma di alam di sini bersama dengan dia ya. Nah, dari kitab subkomentar, meskipun Brahma ini telah memperoleh pengetahuan tentang kepemilikan karma di kelahiran yang sebelumnya, tapi karena ketidakstabilan pandangan duniawinya, ia meninggalkan pandangan benarnya tersebut. Jadi ini pelajarannya bagi Anda juga, bagi ini. Selama Anda masih jadi putu jana, Anda masih bisa berubah. Ya, jadi jangan bangga, saya lu sekarang agamanya Buddha gitu. Kalau Anda putu jana, nanti setelah ini Anda lahir jadi manusia lagi, Anda benci Buddha bisa? Bisa, ya. Anda memeluk yang lain bisa. Jadi semua putu jana, makanya putu jana, namanya putu jana. Ya, putu itu banyak, makhluk itu, jana itu makhluk yang banyak variasinya gitu, banyak keinginannya, banyak kilesanya, macam-macam gitu. Ya, segala sesuatu bisa terjadi bagi putu jana itu, variasinya macam-macam gitu. Saya lanjutkan dulu dari kitab subkomentar. Jadi tadi kita dapat informasi bahwa Brahma yang lahir pertama kali, yang mengaku sebagai pencipta, sebagai yang segalanya itu tadi, itu ternyata di kelahiran yang lampaunya itu dia sebenarnya percaya pada hukum karma sudah, pada kepemilikan karma. Sebagai informasi yang agak ini, sebagai informasi tambahan saja, harus Anda ketahui bahwa Sang Buddha ketika menjadi bodhisattva, bahkan sebelum menjadi bodhisattva, setiap kali menjadi pertapa, ketika dia menyempurnakan paraminya menjadi arahat, kan sebenarnya ketika beliau berada di depan Buddha di Pangkara hari itu, kalau beliau mau, beliau bisa jadi arahat kan. Nah, ada informasi bahwa di sepanjang kelahirannya itu, setiap kali bodhisattva itu terlahir, itu beliau selalu adalah orang yang menganut kamawadi, doktrin tentang karma, selalu percaya pada hukum karma. Ya, enggak berubah-ubah untuk jangka waktu yang sepanjang itu. Nah, kalau si Brahma ini tadi berubah. Di kelahiran yang sebelumnya dia percaya karma, di kelahiran ketika masuk ke alam Brahma yang kosong, dia lupa sama keyakinannya tadi, pahamnya tentang karma tadi gitu. Nah, saya lanjutkan.
Jadi ia menipu dirinya sendiri katanya dan melompat pada doktrin yang menyatakan tentang adanya ciptaan campur tangan dari kekuatan Tuhan begitu ya. Tindakan Tuhan, karya makhluk tertinggi, bahasa Palinya adalah Isara Kutta Dasana gitu. Dia berpikir aku adalah Tuhan sang pembuat dan pencipta. Ia menjadi mantap dalam keyakinannya yang seperti itu. Tetapi pernyataan ini belum cukup untuk meyakinkan orang lain ya, karena dikatakan ia berpikir di dalam hati. Jadi akhirnya dia berusaha meyakinkan yang lain dengan mengatakan apa yang ada di slide tadi ya, bahwa ini semua muncul dari pikiran saya. Ketika saya berpikir andai saja makhluk lain datang ke sini, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia berusaha meyakinkan yang lain dengan mengatakan seperti itu, dan yang harus Anda pahami bahwa itu adalah kesalahan dia dalam mempersepsikan pengalamannya ya. Makanya di Buddhism itu disebut sebagai pandangan yang salah gitu. Kita lanjutkan 5 menit lagi. Hal ini juga terlintas di benak makhluk-makhluk yang terlahir kembali sesudah dia. Nah ini cilakanya ini. Jadi makhluk yang lahir belakangan juga berpikir, oh Tuhan ini pastilah Brahma yang agung, penguasa tertinggi tak terkalahkan, maha melihat, pemegang kekuasaan, sang pembuat, sang pencipta, sang pemimpin, sang pemberi tugas, penguasa atas dirinya sendiri gitu. Bapak dari semua makhluk yang telah lahir dan yang akan lahir, kita telah diciptakan oleh Tuhan Brahma ini. Apa alasannya? Oleh karena kita melihat Tuhan yang muncul lebih dahulu ini, sebaliknya kita muncul belakangan. Udah. Kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup, apa itu ya? Atau panci ketemu tutupnya gitulah kira-kira. Udah pas, udah. Pas ya. Jadi ini pandangan salah semuanya gitu. Kita telah diciptakan oleh Tuhan Brahma ini berarti walaupun meninggal dunia dan terlahir kembali karena karmanya sendiri, makhluk-makhluk yang terlahir belakangan atau sesudah Brahma yang pertama itu tadi tetap saja berpikir bahwa kami telah diciptakan oleh Tuhan Brahma ini. Jadi dengan membungkuk seperti paku bengkok di sebuah lubang melengkung, mereka pergi ke kaki Brahma itu juga. Demikian artinya. Pertanyaan, bukankah sebenarnya persis setelah mereka terlahir kembali, para dewa memiliki pengetahuan mereview pengalamannya gitu. Setelah meninggal dunia dari suatu tempat, kami muncul kembali di sini sebagai akibat dari karma tertentu. Ini ada pertanyaan begitu. Jawabannya adalah ya, hal ini benar dalam kasus mereka yang kecenderungan wataknya dalam kelahiran sebelumnya sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan tentang kepemilikan karma. Artinya sudah kokoh, pemahamannya tentang karma sudah kokoh gitu. Tetapi makhluk-makhluk ini juga menganut pandangan tentang penciptaan ya, atau karya dari makhluk tertinggi, Isara Kutta Dasana, dalam kelahiran sebelumnya gitu, juga pernah dalam kelahiran sebelumnya gitu. Karena itu mereka berpikir kami telah diciptakan olehnya gitu ya. Nah jadi ternyata kita baru sampai di pandangan salah kelima. Saya pikir bisa sampai ke 7. Ternyata ya. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, saya wrap up apa yang sudah kita pelajari. Jadi di pandangan salah yang kelima ini, prosesnya adalah ketika terjadi kiamat yang disebabkan oleh api, semua alam semesta, jana pertama ke bawah hancur. Yang ada jana kedua, rata-rata jana kedua ke atas, rata-rata makhluk lahir di alam Abhasara. Satu hari ada satu Brahma dari alam Abhasara habis ininya, apanya tadi, pahala atau masa hidupnya, pahalanya ya. Kemudian dia terlahir di alam jana pertama yang kebetulan sudah mulai terbentuk kembali, siap dihuni. Dia datang di sana sendirian, istana kosong gitu. Akhirnya dia berpikir andai saja ada makhluk lain, dan tiba-tiba muncul. Ya, sehingga akhirnya dia keliru mempersepsikan pengalaman tersebut dengan berpikir bahwa oh, kalian itu aku yang menciptakan. Dan ibarat panci ketemu tutup,
yang Brahma-Brahma yang datang belakangan juga meyakini sendiri tanpa dipaksa, oh iya kami memang ciptaannya dia. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa mengukuhkan pandangan benar Anda, melemahkan pandangan salah Anda, dan semoga apa yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini bisa menjadi pendukung bagi Anda untuk keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Kalyanamita, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalyanamita yang mengikuti kelas ini di ruang Dhammasala yang ingin bertanya dimohon untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sedangkan bagi Kalyanamita yang berada di Zoom meeting dimohon untuk klik tanda raise hand button terlebih dahulu. Bagi Kalyanamita yang telah mendapat kesempatan bertanya dimohon untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota domisili. Untuk memberikan kesempatan bertanya bagi Kalyanamita yang lain dimohon untuk bertanya 1 pertanyaan terlebih dahulu secara singkat, jelas, dan relevan dengan topik pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada Ibu. Wandami Bante, saya Jenny dari BSD. Saya nggak bertanya sih Bante, cuman mau mengkonfirmasi, takutnya saya salah paham gitu Bante. Jadi walaupun kita udah mencapai pencapaian jana, pencapaian meditatif gitu Bante, tapi kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang ajaran Buddha, jadi itu semakin memperkokoh pandangan salah kita. Jadi makanya kita di kehidupan kali ini ketika kita menyadari berarti kita mesti belajar Abhidhamma gitu ya Bante. Itu aja Bante, makasih. Kalau saya mau jawab nggak perlu kayaknya nggak enak ya. Saya rasa iya sih, nggak hanya Abhidhamma ya, semua yang ada di Tripitaka sih Jen ya. Jadi semua dipahami, direnungkan, kemudian dengan apa? Dalam. Jadi ketika mungkin habis selesai meditasi, renungkan satu topik-topik dharma tertentu begitu, ya. Biasanya kalau ini bagi yang sudah terbiasa bermeditasi, kalau Anda ingin mendapatkan perenungan yang mendalam, caranya begini ya. Meditasi dulu, Jen. Kemudian setelah cukup keluar dari meditasi, ya manfaatkan untuk merenungkan satu topik dhamma gitu. Misalkan tiba-tiba terlintas pengalaman apa yang berkaitan dengan ajaran Buddha, itu direnungkan sebentar, habis itu meditasi lagi, masuk lagi gitu ya. Terus nanti keluar lagi dari meditasi, itu biasanya suka pemahaman-pemahaman yang mendalam akan muncul gitu. Nah, jadi itu akan bisa memperkokoh pandangan-pandangan Jenny mungkin. Ya. Berarti kita mesti mencatat juga ya Bante? Sebenarnya kadang bisa muncul kalau pikirannya itu sudah bersih itu diarahkan ke ini tiba-tiba muncul sendiri sih biasanya sih. Apapun yang muncul ya, apapun ajaran Buddha apapun yang muncul direnungkan. Kemudian meditasi lagi dan kemudian keluar lagi gitu. Mudah-mudahan Bante. Ya. Baik, terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Berikutnya kami berikan kesempatan bertanya kepada Saudara Maximilian yang telah bergabung melalui Zoom meeting yang berada di DBS Surabaya. Silakan. Tes. Iya, silakan. Sukihontu, Sayadaw, apakah terdengar suara saya? Iya, tapi agak kecil. Tes. Apakah sekarang sudah terdengar? Bagus. Ya.
Saya ada pertanyaan, satu kasus mohon pencerahannya. Saya tahu apakah ini merupakan pandangan yang salah atau tidak, yaitu ketika misalkan seorang umat Buddha karena karma buruknya sedang berbuah, dia ditabrak, kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Apakah jika dia ingin menuntut ganti rugi kepada orang yang menabraknya itu merupakan pandangan salah, mengingat saya tahu pernah menjelaskan bahwa diri kita ini sepersekian triliun detik itu berubah. Jadi dia sebenarnya sedang membuat karma buruk baru ketika dia melakukan tindakan itu. Jadi inti pertanyaannya itu, apakah ketika kita dilanggar hak-haknya itu kita sebaiknya percaya saja kepada hukum karma akan membalasnya, atau kita memperjuangkan hak-hak kita atau yang disebut sebagai keadilan itu sendiri. Terima kasih, saya tahu. Nama siapa, dari mana? Saya Maximilian dari Surabaya. Dari DBS Surabaya. Oke. Jadi begini, tergantung sih, kalau mau minta ganti rugi selama itu muncul dari pikiran yang baik ya, dan tidak terikat pada permintaan ganti rugi, dalam artian kalau dikasih ya sudah bersyukur, kalau enggak ya udah jangan marah-marah gitu. Secara profesional aja, jaga pikiran kamu supaya ketika meminta ganti rugi itu kamu muncul benar-benar dari pikiran yang tidak didasari oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, tidak didorong oleh keserakahan, kebencian, delusi, ya, dan kilesa-kilesa yang lain. Harusnya sih tetap berjuang saja ya dengan pikiran yang baik, tapi jangan terikat pada hasil, jangan melekat pada hasil bahwa ini harus diganti begitu. Kalaupun mendesak boleh mendesak, tetapi pastikan dengan pikiran yang baik. Nah, itu ajarannya Buddha seperti itu ya. Hindari juga intinya hindari pikiran-pikiran yang tidak baik, yang didorong oleh khususnya kemarahan, kejengkelan, kebencian, dan lain-lain. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Kalyanamita yang telah bergabung melalui Zoom meeting. Kepada Saudara Melvin, kami persilakan. Maaf, Saudara Melvin, suara belum terdengar. Wandami Bante, Sukihoto. Iya. Bante, saya izin bertanya tentang penjelasan Bante tadi, di mana makhluk dari Abhasara yang meninggal dan lahir di istana kosong di Bumi Jana 1. Bante, apakah hal demikian memungkinkan? Mengingat makhluk di jana atas tidak bisa melatih jana yang lebih rendah. Apakah ini special case atau bagaimana, Bante? Terima kasih, Bante. Sukihoto, ya. Tadi dikatakan dia melatih jana yang lebih rendah gitu. Makanya kemudian dia terlahir jatuh ke alam yang lebih bawah. Jadi sebenarnya bisa makhluk yang berada di jana yang atas itu karena kelalaiannya akhirnya dia tidak melatih jana yang sudah dikuasainya atau bahkan melatih yang lebih tinggi ya. Sebaliknya malah dia merosot ke dalam jana yang lebih rendah. Itu seperti kasusnya makhluk yang tadi, yang pertama kali jatuh dari alam jana yang kedua masuk ke alam bumi jana yang pertama. Hal seperti itu banyak terjadi disebabkan oleh kelalaiannya ya, sehingga akhirnya terjadilah seperti itu. Jangankan merosot, ini masih nggak jelek-jelek amat. Siapa tadi namanya, Melvin ya, banyak juga Brahma yang harus jatuh ke alam manusia.
karena dia lalai melatihnya, ya, sehingga akhirnya setelah habis masa hidupnya atau pahalanya habis di alam Brahma, akhirnya mereka terlahir di alam manusia gitu. Itu termasuk alam terendah gitu yang dia Brahma bisa capai, karena dari Brahma tidak bisa langsung terlahir di apaya kan. Ya, jadi banyak juga kasus-kasus seperti itu yang dari Brahma meninggal dari sana kemudian lahir jadi manusia. Begitu ya. Oke. Baik Bante. Terima kasih. Sadu. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Sayadaw, satu pertanyaan lagi. Baik, kepada Kalyanamita kami berikan kesempatan yang berada di ruangan Dhammasala, silakan. Baik, kepada yang berkacamata. Wandami Bante, nama saya Herlina dari Jakarta Barat. Izin bertanya Bante terkait moha atau delusi. Bagaimana caranya agar kita mengetahui jika kita sedang diliputi moha atau delusi Bante? Karena sepengetahuan saya, jika kita mengetahui jika kita diliputi oleh moha itu dari pembelajaran, atau jika tidak diinformasikan atau dikritik oleh orang lain. Apakah ada cara selain? Gimana yang terakhir gimana? Oh, agak dekat dikit mic-nya. Baik. Jika sepengetahuan saya Bante, kalau misalnya kita belajar atau dikritik orang lain kan kita bisa tahu kalau kita salah gitu. Nah, apakah ada cara lain selain dua cara itu untuk mengetahui jika kita sedang diliputi oleh moha atau delusi Bante? Anumodana Bante. Iya, jadi overall begini, siapa namanya tadi? Herlina Bante. Ya. Jadi sebenarnya moha itu muncul bersama dengan pikiran yang tidak baik. Apapun itu pikiran yang tidak baik, pikiran yang bernafsu, ketika pikiran bernafsu muncul itu juga selalu ada moha, ya, sebagai kayak faktor yang mendasarinya begitu, ya. Jadi moha itu, delusi itu kan fenomena mental yang menutupi kebenaran, ya, karakteristiknya menutupi kebenaran gitu. Jadi sebaliknya tidak hanya menutupi kebenaran, dia kayak menyuplai data yang salah tentang apa yang sedang dialami, ya. Jadi misalnya ketika seseorang sedang bernafsu, ya, bernafsu untuk mendapatkan ini dan itu, ya. Nafsu itu adalah loba, keserakahan, ya. Moha membantu loba untuk makin semangat merealisasikan nafsunya dengan memberikan data yang salah bahwa kamu akan hidup bahagia selama-lamanya kalau bisa mendapatkan itu. Gitu, ya. Demikian pula moha juga muncul dengan pikiran yang marah-marah. Ketika marah itu moha juga membantu, ya, sebagai faktor yang mendasarinya. Jadi kemarahan itu adalah cetasika dosa, ya. Ketika muncul mohanya kayak kayak mensupporteri gitu, ya, membuat supaya dosanya makin semangat. Ledakan saja, ya, marahi dia saja, maki-maki dia saja, karena dengan demikian setelah itu kamu akan bahagia. Jadi sifat memberi informasi yang keliru itu, ya, menutupi kebenaran, ya. Karena dengan memberi informasi yang keliru sebenarnya itu dasarnya adalah si moha menutupi kebenaran. Ya, menutupi kebenaran bahwa misalkan, oh, kalau saya marah itu sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi semata-mata karena saya sedetik sebelum kemarahan itu muncul, kesadaran penuh saya hilang. Saya melepaskan kesadaran penuh saya gitu, atau saya kehilangan yuniso manasikara saya misalkan begitu, ya. Tapi si moha menutupi kebenaran ini dengan mengatakan seolah-olah gitu, mengatakan pada diri kita bahwa udah
ledakan aja, omelin aja. Memang dia pantas untuk mendapatkan itu semua, seolah-olah begitu gitu. Jadi sifatnya menutupi fakta yang ada, menutupi kebenaran, dan kemudian mensuplai data-data yang keliru pada pikiran kita gitu. Jadi moha bisa muncul bersama dengan keserakahan, nafsu, dan juga kebencian seperti itu. Tapi moha juga bisa muncul dalam pikiran yang independen, terpisah dari keserakahan dan juga kebencian, ya. Yaitu ketika misalkan kita bingung untuk memastikan ini yang bagus yang mana gitu, ya. Kebingungan seperti itu, keraguan ya, keraguan seperti itu juga. Itu tenaga penggerak terbesarnya moha gitu. Atau kebingungan tuh ketika pikiran kita kayak nggak bisa menetap di satu objek dengan baik gitu, ya, kayak lompat ke sana, lompat ke sini gitu, kayak kera monyet, ya, lompat dari satu dahan ke dahan yang lain gitu, ya. Itu ciri dari juga moha. Pikiran kita kayak ngambang gitu, nggak jelas, mikirin A tapi ngambang, lompat ke B ngambang lagi, lompat ke C ngambang, lompat terus begitu. Nah itu juga ciri dari kebingungan, tapi yang faktor terbesarnya adalah moha gitu. Begitu sih. Berarti dari karakteristiknya ya Bante. Loba menggenggam, dosa, patiga menghancurkan, terus sama pikiran mengambang tadi Bante. Pikiran yang ngawang gitu. Oke, baik. Ya, baik. Okay. Anumodana Bante. Kamu murid Pusdiklat? ABE Bante. Level berapa? Advance level 1 Bante. Hah? Advance level 1. Low level, advance, oke. Wah, udah selesai 3 level ordinary ya? Sudah Bante. Keren, sadu. Anumodana Bante. Aduh. Terima kasih Seyado atas penjelasannya. Seyado, ada pertanyaan dari Surabaya. Apakah udah selesai buat minggu depan? Dari DBS Surabaya, masih ada 1 pertanyaan. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10.18. Minggu depan? Oke. Baiklah, kesempatan bertanya terakhir kami berikan kepada Ibu Eli yang bergabung melalui Zoom di DBS Surabaya. Silakan. Wandami Bante, dengaran nggak Bante? Oh iya Bu, silakan. Wandami Bante, saya Eli dari DBS Surabaya. Mau tanya Bante mengenai Feng Shui. Misal nih membangun rumah misal tempat tidur nggak boleh ngadep ke pintu utama. Alasannya karena tidak baik. Nah terus nggak boleh juga ngadep ke dapur, alasannya panas lah. Nah, apakah itu termasuk salah satu pandangan salah? Terus gimana cara kita memandang Feng Shui itu dari sisi ajaran Buddha yang dengan cara pikir yang lebih bijaksana? Terima kasih Bante. Ya Bu Eli, ya pengalaman hidup saya dari muda sampai hari ini akhirnya membuat saya berkesimpulan lebih baik kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, yang penting ibu nyaman aja, yang penting kita nyaman untuk memutuskan membangun rumah ini itu, yang penting ya, Bu Eli nyaman. Saya beri contoh Bu. Tahun 2015 mungkin salah satu umat yang membawa ahli Feng Shui, kebetulan ahli Feng Shui yang dibawa untuk ketemu saya itu di tahun awal DBS berdiri juga dari Surabaya Bu Eli, katanya ahli Feng Shui terkenal nih dari Surabaya. Dibawa oleh salah satu umat kita, kayaknya ada di sini nih salah satu umatnya. Nah ngobrol panjang lebar akhirnya dia bilang DBS ini salah gitu. Harusnya pintu masuknya yang di pintu genset itu. Pintu genset itu yang ujung sebelah kanan itu loh, yang tempat parkir sepeda motor itu loh. Tahu ya? Kan dulu kita 4 ruko tuh. Kita pintu masuknya itu yang di sana. Jadi sisi mana itu sana itu? Jadi dia bilangnya enggak, ini berlawanan, harusnya pintu masuknya di ujung sana gitu. Ini pasti nanti hasilnya buruk kalau pintunya di sini. Yang pintu di sini itu yang sampai hari ini saya pertahankan Bu Eli.
Ya saya sih tidak mengcounter ininya dia, saya iyain aja sampai yang membawa itu sampai kayaknya sungkan. Kamu hati-hati loh, yang kamu ajak bicara ini ahli abidama. Jadi singkat cerita, kalau menurut dia DBS ini nggak akan gede gitu karena salah letak. Harusnya itu mungkin saya lupa alasan dia. Mungkin ini harus C-nya itu mengalir searah jarum jam atau apa gitulah kira-kira. Kalau di pintu DBS waktu itu berlawanan dengan arah jarum jam. Saya lupa alasannya gitu. Ya saya dengerin aja, dia kayak ngotot gitu pintunya harus dipindah ke ujung yang satunya begitu. Tapi sampai hari ini nggak pernah saya laksanakan, Bu. Dan DBS baik-baik saja. Ini hanyalah satu contoh dari banyak pengalaman kehidupan saya, ya Bu, bahwa lebih baik kita percaya diri saja, Bu. Dengan kalau kita udah merasa nyaman, udah kita jalani aja gitu, ya. Jangan percaya sama tahayul begitu. Seperti yang dulu saya beberapa kali saya sampaikan kan. Dulu itu saya kalau mau sekolah, Bu, begitu sebelum keluar dari pintu rumah saya begini dulu, Bu. Saya hembuskan nafas dari kedua lubang hidung. Oh, yang kenceng dari kanan, berarti saya langkah dari kanan dulu gitu. Baru belakangan aja mungkin 10 tahun yang lalu ternyata saya di sini sinusnya bermasalah gitu. Makanya seumur hidup yang kenceng kanan terus karena yang kiri sempit. Jadi saya nggak pernah melangkah pertama kaki kiri dulu ya. Ya intinya begitu sih Bu ya. Percaya diri aja, pokoknya Ibu nyaman aja. Terima kasih. Baik, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw Keminda atas segala pembabaran Dhamma pada pagi hari ini. Semoga kami semua dapat menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kami semua untuk pencapaian Magga, Phala, dan Nibbana. Sayadaw mohon berkenan memberikan waktu untuk kembali membacakan pengumuman kelas pada pagi hari ini. Baik, kepada Kalyana Mita yang ingin mendapatkan materi kelas pada pagi hari ini dapat mengunduhnya di website Dhamma Wihari di www.dhamawihari.or.id. Baiklah Kalyana Mita, kembali kami akan membacakan pengumuman kelas pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami menginformasikan bahwa Pusdiklat Abhidhamma Nusantara kini resmi berganti nama menjadi Sikapana Dhamma Wihari Nusantara. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dengan nomenklatur Pusdiklat berubah menjadi Sikapana. Saat ini Sikapana Dhamma Wihari Nusantara menaungi kelas Bahasa Pali dan kelas Abhidhamma Tak Sanggaha. Pada kesempatan ini pula kami kembali membuka pendaftaran kelas Bahasa Pali tingkat 1 angkatan kedua. Bahasa Pali merupakan bahasa kitab suci Tipitaka. Melalui pembelajaran bahasa Pali tentunya kita akan memahami Dhamma secara lebih mendalam, otentik, dan utuh. Untuk mengenal lebih jauh pentingnya pembelajaran bahasa Pali, mari Kalyana Mita kita saksikan kembali tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda ingin memahami kata-kata Sang Buddha langsung dari sumber aslinya? Bahasa Pali bukan sekedar bahasa kuno, melainkan jembatan untuk menyelami kedalaman Dhamma secara lebih presisi dan bermakna. Dhamma Wihari Buddhist Studies sudah melaksanakan pembelajaran kelas bahasa Pali secara on-site dan online di bawah bimbingan pengajar berpengalaman, yaitu saya Lai Parami. Beliau membimbing dan memahami tata bahasa, kosakata, hingga struktur kalimat Tipitaka dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut beberapa peserta kelas bahasa Pali. Darmanto nama. Ahang manusa loke jiwa mano kumaro homi. Maihang pita mahasa gehe ambaru kaca jamburu kaca nalikera rukaca santi. Nagarang pawisit tua matula sagaram hi satake haritwa uyane ahindama sace mayang uyanang gacchayama adha mayang puphani paseyama. Sadu.
Kelas Bahasa Pali akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 1 siang hingga 3 sore waktu Indonesia Barat mulai 19 Juli 2026 bersama pengajar Sayale Parami, BA Hons, BA Phil, BA BDH, MA BPhil. Kelas ini juga akan diikuti secara online melalui Zoom. Pendaftaran dilakukan dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup hingga 12 Juli 2026. Selanjutnya, bagi Kalyanamita yang ingin mulai mempelajari Abhidhamma, pendaftaran kelas Abhidhamma Tak Sanggaha tingkat 1 akan kembali dibuka. Pada tingkat ini, peserta akan mempelajari bab 1 hingga bab 3 yaitu Cita, Cetasika, dan juga Pakinaka. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 22 Juli 2026 dari pukul 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat diadakan secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran hingga 19 Juli 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS kembali mengundang seluruh Kalyanamita untuk menghadiri perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu 31 Mei 2026 bertempat di Dhamma Wihari Buddhist Studies. Acara ini akan dimulai dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dengan bertemakan zaman keemasan kebajikan pada perayaan Waisak kali ini juga akan diikuti dengan peluncuran 4 buah buku, di antaranya buku karya terjemahan oleh Sayadaw Keminda yaitu Abhidhamma Tak Wibawinitika, kitab subkomentar Abhidhamma Tak Sanggaha bab 1 dan bab 2, serta buku karya transkripsi ceramah oleh Sayadaw Keminda yaitu Owadakata volume keempat serta Buddha Wangsa bab kedua. Mari Kalyanamita kita saksikan kembali tayangan video berikut ini berkenaan dengan Waisak 2570 Tahun Buddhis di DBS. Acara ini disponsori oleh Kia Tanada Group, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Ekagata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan.
Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari.
Untuk mendukung acara Waisak kali ini, DBS kembali membuka kesempatan berdana bagi Kalyanamita melalui 2 jenis kategori dana. Yang pertama yaitu sponsor penggerak, terdiri dari 8 jenis kategori dana dengan besaran nominal yang berbeda yang bisa Anda lihat pada poster saat ini. Ataupun melalui Sangga Dana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana, besaran nominal berbeda pula yang bisa Anda lihat juga pada poster. Segala informasi mengenai Dana Waisak Anda dapat menghubungi salah satu dari tim galang Dana Waisak yaitu dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudari Fili di nomor WhatsApp yang tertera. Serta saat ini di lantai 3 serta lantai dasar terdapat meja informasi mengenai Dana Waisak. Selanjutnya, untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri lebih baik, kami himbau kepada Kalyanamita yang ingin menghadiri perayaan Waisak di DBS, dimohon untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu dengan tim penerimaan umat, salah satunya dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudari Fili, atau Anda bisa scan QR Code yang tertera pada layar. Pengumuman selanjutnya menyambut Hari Raya Waisak, Sekolah Minggu Buddhis Damanusari kembali mempersembahkan acara seru untuk semua putra-putri Bapak Ibu semua yaitu Waisak Kids 2570 Tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 bertempat di DBS dari pukul 8 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di lantai 3 kita akan mengikuti prosesi puja bakti, launching buku meta hingga storytelling show yang pastinya sangat seru. Sedangkan di lantai dasar 1 dan 2 akan ada games room, face painting, video booth 360 hingga acara menarik lainnya. Dan yang lebih istimewa lagi akan ada sesi pindah patah bersama 2 bante dari Myanmar. Barang pindah patah yang diperbolehkan berupa makanan kering dan minuman kemasan. Mari Bapak Ibu, kita memanfaatkan momen langkah ini untuk melatih putra-putri kita berdana di ladang yang subur sejak usia dini. Untuk mendukung kelancaran acara kali ini, kami juga membuka kesempatan berdana sukarela melalui rekening Yayasan Damawihari dengan kode transfer 77. Nominal berapapun akan sangat berarti untuk mendukung kelancaran acara ini. Sedangkan bagi orang tua yang ingin berpartisipasi membawa makanan, tersedia juga info potluck dengan menghubungi Cici Alik dan Cici Retno di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Mari ajak teman, saudara, dan keluarga untuk ikut meramaikan acara Waisak tahun ini. Mari kita rayakan Waisak dengan penuh sukacita. Demikianlah segala informasi pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, Kalyanamita, kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris yang tertera pada layar ataupun melakukan transfer ke rekening Yayasan Damawihari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang saat ini berada di DBS, Anda dapat berdana melalui kantong-kantong dana yang akan diedarkan oleh tim Weya Waca. Mari Kalyanamita dengan pemahaman yang benar akan berdana dan penuh sukacita kita memunculkan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha serta sada terhadap Kama dan buahnya sebelum, saat, hingga sesudah melakukan Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Kalyanamita, kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita tanam di sepanjang pagi hari ini di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Kepada Sayadaw Keminda mohon bimbingannya. Mari Kalyanamita, kita tetap beranjali. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa gaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satana pajemi te sapi me sama punya bagang la bantu sadu Sadu, sadu. Mari Kalyanamita, kita semua berdiri dan beranjali dan berucap anumodami Sayadaw atas pembabaran Dhamma pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Dan jikalau berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruangan Dhammasala dikarenakan kelas Pariyati Sasana telah berakhir. Anumodana Bante, semoga Bante sehat. Selalu. Sadu, sadu. Anumodami Sayadaw, semoga Sayadaw selalu sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti mewakili segenap tim Wiyawaca, staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir acara pagi hari ini. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu.